Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigu kurang lebih 200 gram. Ini aku ngabisin sisa tepung terigu ya teman-teman ya. Sayang banget kalau nggak dipakai. Jadi kita masukin yang sisanya dulu, baru kita tambahin. Karena ini tuh resep cemplung ya teman-teman ya, jadi kita masukin aja semua bahan-bahannya. Di sini aku juga ada garam 1 sendok teh. Lanjut di sini aku ada susu bubuk. Ini kalau teman-teman gak ada boleh banget di skip. Di sini untuk susu bubuknya aku pakai yang curah kurang lebih 1 sendok makan. Ini untuk bagian yang disendokin gak aku timbang ya teman-teman ya, jadi cukup disendokin aja takarannya. Ini kita aduk sampai merata. Kalau udah merata kita lanjut tambahin gula pasir. Di sini untuk gula pasirnya disesuaikan sama selera, bisa pakai 2 sampai 3 sendok makan. Di sini aku pakai 3 sendok makan ya. Lanjut, jangan lupa untuk pernipannya. Di sini untuk pernipannya aku pakai yang curah kurang lebih 1 sendok teh. Kenapa pakai yang curah? Karena hitungannya jauh-jauh lebih murah ya. Kalau dibuat jualan ini sangat cocok banget. Jangan lupa dinolin lagi timbangannya dan kita timbang air kurang lebih 150 ml. Untuk airnya teman-teman bisa pakai air hangat ataupun air suhu biasa. Kenapa aku rekomendasiin pakai air hangat? Biar dia tuh proses ngembangnya lebih cepet ya teman-teman ya. Ini setelah airnya masuk atau semua bahan corn dognya masuk semuanya, kita langsung aja aduk seperti ini sampai semuanya merata. Kalau udah merata, adonannya kita tutup pakai kain atau lap bersih gitu. Kita tunggu kurang lebih 1 jam biar adonannya tuh ngembang 2 kali lipat. Kalau teman-teman pengen buat kue apapun lebih hemat cucian, kalian wajib banget sih teman-teman punya timbangan. Karena apa? Kalau ditimbang seperti yang aku punya, kan cuma butuh 1 mangkok aja kayak gini, nggak perlu mangkok-mangkok yang lainnya buat nimbang bahan-bahannya ya. Kalau kalian belum punya timbangan, sok langsung aja check out timbangan. Link produk ada di deskripsi, harganya cuma 20 ribuan aja. Sambil nunggu untuk proses ngembang, kita siapin dulu toppingnya atau isiannya ya. Karena kemarin aku ada topping mozzarella, ini tuh masih ada sisa gitu loh teman-teman. Jadi daripada dia mubazir kan ya, jadi aku bakalan buat corn dog 3 ribuan. Ini biar kita dapet harga corn dog yang cuman 3 ribuan aja. Kita motongnya seperti ini ya, setengah bungkus keju mozzarella. Ini aku pakai pro cheese. Ini kita bagi jadi 12 piece dengan cara seperti di video ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita belah 4, lalu kita belah 3 seperti ini ya. Nanti hasilnya bakalan jadi 12. Untuk potongannya emang kecil-kecil teman-teman, karena ya harga corn dognya kan cuman 3.000 ya. Ini setelah dipotong-potong kurang lebih seperti ini, kita langsung aja tusuk. Ini kalau mozzarellanya bener ya, maksud aku expirednya masih oke banget, gak baru keluar dari kulkas, dia tuh gampang banget buat ditusuk ya. Karena mozzarella itu sebenarnya lentur teman-teman, jadi tenang aja ya, dia kalau ditusuk nggak bakalan pecah. Pelan-pelan aja teman-teman nusuknya, kayak gini ya hasilnya ya. Ini 12 tusuk dan yang kepakai cuman 9 piece karena emang satu resep jadinya 9 piece. Aku bakalan siapin dulu tepung panir. Untuk tepung panirnya kurang lebih pakainya sekitaran 50 gram ya teman-teman ya. Ini emang butuhnya nggak banyak, jadi walaupun aku nuangnya agak banyak, itu tadi nanti sisanya aku balikin ke wadah karena emang pakainya cuma sedikit aja.
Dan setelah adonannya ngembang 2 kali lipat, ini dia hasilnya ya. Jadi kita langsung aja siapin adonannya, dipasang lagi. Emang adonannya udah ngembang ya. Kalau adonannya udah ngembang, kita langsung aja lilitin adonannya ke mozzarella yang udah kita siapin tadi. Cara ngelilitinnya seperti ini ya, karena aku takut mozzarellanya itu patah. Jadi buat ngelilitinnya aku pakai alat atau pakai tusuk sate seperti ini. Kita lilitinnya secukupnya aja ya teman-teman ya, mengingat harganya tuh cuma 3 ribuan. Jadi menurut aku adonannya jangan terlalu tebel-tebel juga sih, biar dia tuh lebih sesuai harga gitu loh. Ini kalau udah cukup kita bentuk-bentuk seperti ini. Kalau udah bentuknya pas, kita langsung aja siapin tepung panir dan kita balurin ke dalam tepung panir seperti ini. Ini biasanya boleh banget langsung digoreng ya teman-teman ya, tapi di sini aku bakalan buat banyak-banyak dulu baru aku goreng. Jadi kita ulangin sekali lagi, kita ambil satu mozzarella yang udah kita tusuk tadi, lanjut kita lilitkan adonannya dengan cara seperti ini. Tuh kita rapi-rapin aja. Kalau mau diganti sosis, coklatos, ini boleh banget ya. Aku udah pernah buat versi coklatosnya loh teman-teman. Kalau teman-teman penasaran sama kondok coklatos, teman-teman bisa langsung aja cek di sini. Aku bakalan kasih linknya. Dan udah ditusuk semuanya atau udah dililitin semua kondoknya, kita lanjut goreng ya. Seperti biasa, ini aku udah siapin minyak goreng, dipasang lagi minyak gorengnya panas. Kalau udah panas, kita langsung aja goreng seperti ini. Untuk ngegorengnya cukup pakai api kecil aja teman-teman, soalnya kalau pakai api gede aku takutnya dalamnya nggak mateng kan ya. Jadi ini jangan lupa dikecilin apinya sampai api yang kecil, dan jangan lupa ngegorengnya sambil dibalik-balik biar matangnya merata. Ini setelah digoreng dia ngembang teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Jadi walaupun tadi kelihatannya kecil banget, ini setelah digoreng dia bentukannya jadi melebar-lebar kayak gini. Masya Allah banget ya. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Ini kalau udah seperti ini, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Goreng semuanya sampai habis dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Kalau mau di frozen aku nggak rekomendasi teman-teman, karena apa, mozzarella itu nggak bisa dipanasin 2 kali. Jadi kalau udah dipanasin sekali itu ya sudah, kalau dihangatin lagi dia nggak bakalan bisa kayak mulur-mulur gitu loh. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Lumayan banget ya teman-teman ya, untuk modal 17.000 jadi 9 piece. Ini aku bakal langsung aja masukin ke dalam mika seperti ini teman-teman. Tuh, ini cocok banget kalau teman-teman lagi nyari referensi mau jualan apa, kalian bisa recook ini dengan porsi kecil dulu ya. Kalau udah cocok sama rasanya, kalian bisa masak porsi besar. Untuk cara nikmatinya seperti biasa, kita kasih saus ataupun mayones. Kalau kalian mau jualan bisa cara seperti ini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, pakai mika dan ditambahin saus seperti ini. Dijual harga 3 ribuan itu masih ada loh untungnya. Jadi ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Yang pertama aku bakalan kasih saus dan aku bakalan kasih mayones juga biar lengkap gitu. Dan ini dia kondok mozzarella 3 ribuan aku udah siap. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget ya teman-teman ya. Adonannya sengaja aku buat manis biar dia cocok sama mozzarella yang kurang ada rasanya. Dan ini kalau kalian penasaran sama mulurnya, aku tunjukin sekilas aja ya. Yang penasaran langsung aja dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.